orang yang lewat dan hadir dalam hidupnya kita nggak bisa yang namanya atur atau kamu lewat sini dong, kamu lewat situ dong gitu ya, yang lewat sini yang ini aja gitu ya, ini nggak bisa kita atur kayak gitu teman-teman ya. Tapi untuk bisa memutuskan dengan siapa dan bagaimana kita berjalan, kita punya pilihan. So ya, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai siapa sih yang akan mendampingi kamu sepanjang tahun ini teman-teman ya, dan kapan datangnya kita bakalan lihat ya teman-teman ya. Di readingan ini ya, siapa sih yang mendampingi ya? Mendampingi ini bisa berarti ikut berproses ya teman-teman ya di dalamnya, baik secara prosesnya ini ya bakalan jadi enak atau nggak enak ya. Oke ya, sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Bedanya kali ini ya, kalian pick a card atau pick story. Kalau biasanya enggak gitu kan, cukup dengerin aja dari depan ke belakang gitu kan. Kali ini pilih salah satu ya. Oke. General, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula gitu kan, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif pastinya dan tentunya ya. Dan timeless ini, jadi di time kalian mau dengerin boleh, di tahun berapapun kalian mau dengerin selagi video ini masih ada ya, itu boleh. Oke ya. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Alright, dan kita baca buat teman-teman Pisces ya. Private reading barengan sama teman-teman Pisces. Pas sama teman-teman Pisces. Maksudnya private reading ya kan teman-teman Pisces. Kalau mau private reading ataupun teman-teman yang lain ya boleh, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya. Oke, di description juga ada, kalian bisa klik di sana, lihat alamat emailnya ya. Oke, kita bagi terlebih dahulu buat teman-teman Pisces ya. Oke, teman-teman Pisces kita bagi terlebih dahulu sambil siap-siap ya. Siap-siap pilih untuk yang pertama, kedua, dan yang ketiga ya. Pas 1, 2, dan 3. Oke. Kalian pilih terlebih dahulu, jalin koneksi dengan cerita yang manakah gitu ya. Kita lihat di sini. Right, lalu ada yang kedua. And then ada yang ketiga. Oke, kita lihat di sini ya. Cerita 1, cerita 2, dan cerita yang ketiga. Oke, teman-teman sudah memilih semuanya? Kalau sudah, kita mulai ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama terlebih dahulu ya. Cerita yang pertama. Buat kalian memilih cerita yang pertama ya, ada emotion, lalu ada power, and then ada illusion, dan juga ada komitmen di sini. Oke. Kita lihat ciri-cirinya orang ini ya teman-teman ya. Ciri-cirinya orang ini orang yang cukup emosian ya, gak sabaran ya gitu. Terus kalau dilihat ini tipikal orang yang kaku banget juga ya, kaku, terus gengsian teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu mengharapkan dia minta maaf kalau dia membuat kesalahan, it will never happen gitu kan. Itu gak akan pernah terjadi ya. Gengsinya tinggi banget buat say sorry gitu. Kalau nggak yang namanya keterlaluan banget gitu kan ya, atau berada di satu situasi yang benar-benar terdesak yang mengharuskan gitu ya, dia nggak bakalan tuh kalaupun minta maaf gitu ya. Sosok yang susah banget untuk ngakuin kesalahannya dia ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan dibilang otoriter banget nih orang gitu, cuman omongan sama apa yang dilakukan itu selaras loh teman-teman ya. Artinya dia bukan orang yang sekedar bluffing gitu ya, sekedar ngomong doang tapi nggak dilakukan, itu enggak. Kalau dia ngomong berarti dia siap untuk melakukan. Orangnya action ya, nggak suka sesuatu yang bertele-tele. Itu sebabnya karena seperti ini gitu kan ya, orang jadi respect ya seperti ini. Walaupun mungkin kalau dilihat ya otoriternya luar biasa, kaku banget lah orangnya, kaku banget, tegas banget, agresif, cukup agresif ya teman-teman ya, cukup agresif ini orang yang susah diatur ya, susah banget beradaptasi ya, kaku ya, amit-amit ya, minta ampun ya, seperti itu. Lalu cerdik banget, cerdiknya ini akalnya cukup banyak ya teman-teman ya, akalnya cukup banyak. Kalau dibilang ini jiwa kepemimpinannya luar biasa, ini orang yang jiwa kepemimpinannya memang luar biasa sih ya.
nggak mau kalah juga ya. Nggak mau kalah, selalu pengen menang, nggak mau ngakuin salah juga ya, kayak gitu. Akalnya cukup banyak. Pelindung yang baik sih kalau misalkan kita bicara dia seorang pemimpin ya, dia seorang pemimpin yang baik ya, seperti ini emosinya tapi luar biasa ya teman-teman ya, luar biasa banget, agak-agak nggak sabaran juga gitu. Nah, kehadirannya dia dalam kehidupan kamu ini bawa hal-hal yang sebenarnya kurang positif ya, kurang positif karena apa? Karena kalau bisa kita lihat ya, kamu ketemunya di awal ya, awal tahun ya teman-teman ya, bisa jadi bulan kedua atau bulan ketiga ya, seperti itu, di awal ya, di awal tahun. Dan belajar apa sih gitu kan, belajar untuk bisa komit sih teman-teman ya, karena gini, mungkin aja karena dia itu banyak yang dikerjakan dan sebagainya, jadi bikin kamu tuh jadi overthinking gitu loh, bikin kamu jadi overthinking. Dan kalau dilihat di sini ngajarin kamu tentang apa sih ya, ngajarin kamu untuk menjaga komitmen dengan baik dan tidak tergoda hubungan-hubungan sesaat yang mungkin ditawarkan sama dia ya, seperti ini. Ya, jadi ngajarin kamu banyak sih ya, apalagi juga kalau udah kayak begini berarti ada godaan, berarti that means ya kamu saatnya untuk meluangkan waktu buat orang yang disayang, buat keluarga ya, seperti itu. Oke ya, ini cerita yang pertama teman-teman ya, cerita yang pertama buat kamu yang memilih cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita yang kedua. Kita lihat ya, buat kamu yang memilih cerita yang kedua, siap-siap, semoga ini baik. Ada family, success, attachment, dan juga the love di sini. Kalau kita lihat ciri-ciri orangnya ini seperti apa sih ya? Orang yang feminim, perasa, terus abis gitu kalau kita lihat ya agak-agak sedikit baperan ya teman-teman ya, baperan. Tapi dia tuh pelindung keluarga yang baik ya teman-teman ya, pelindung keluarga yang baik, terus abis gitu cinta keluarga. Kalau dilihat juga berani ya, tipikal orang yang cukup berani, petualang ya, aktif juga ya. Ini waktunya habis buat orang lain teman-teman ya. Jadi gini, dia ini sosok yang pinter banget buat orang lain gitu, artinya ngasih waktu untuk orang lain tuh merasa dimengerti banget, merasa dipahami, merasa nyaman lah ngomong sama dia gitu, karena dia juga orangnya itu pinter ngarahin orang lain juga gitu ya, seperti itu. Cuman ya karena isi pikirannya itu hanya kerja bertahan gitu terus ya teman-teman ya, jadi dia tuh sering banget yang namanya menyiksa diri atau lupa waktu untuk dirinya dia sendiri. Jadi ya cenderung melakukan apa yang orang lain ingin dia lakukan ketimbang dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sibuk kuat gitu loh buat orang-orang yang dia sayang ya, seperti itu sih teman-teman ya. Isi kepalanya cuma kerja aja gitu ya. Nah, orang ini ya kalau dilihat teman-teman ya, membawa kebaikan kah dalam kehidupannya kamu ya? Enggak sih ya, tidak membawa kebaikan gitu. Tetapi ya belajar apa sih kamu dari kenal sama orang ini atau dari lewatnya orang ini gitu kan, di akhir tahun atau bisa jadi di akhir tahun banget atau di awal tahun banget ya, seperti itu bisa jadi teman-teman. Nah, belajar tentang apa? Belajar untuk tidak terlalu kebawa perasaan sih ya, dan belajar untuk menikmati hidup. Mungkin saking kamu ngelihat dia gitu kan ya, dengan wah waktunya habis buat orang lain sedangkan sama keluarga sendiri aja kurang banget gitu kan waktunya, kamu ngelihat itu jadi belajar banyak bahwa hidup tuh nggak cuma tentang kerja terus-terusan, tapi kamu juga nggak bisa menikmati atau mengapresiasi pekerjaan kamu sendiri gitu kan ya. Gimana caranya gitu kan, kamu sayang sama orang lain gitu, ngebelain orang banget yang kamu sayang ya, sayang banget sama keluarga, sayang sama orang deket kamu. Kalau kamu sendiri aja nggak sayang sama diri kamu, kira-kira ya yang kamu berikan itu perasaan sayang atau ketoksikan gitu kan ya. Ketoksikan ini adalah egonya semata gitu loh, ego aja gitu. Nah, kira-kira yang mana? Nah, seperti itu. Karena kalau kita memberikan kasih ya dengan tulus, maka pastikan ketika kamu memberikan hal-hal tersebut, kamu sudah tahu yang namanya kasih itu seperti apa, esensi dari kata kasih dan kata-kata cinta itu seperti apa ya, seperti itu. Jangan bilang cinta kalau kamu sendiri masih belum cinta sama diri kamu. Jangan bilang kamu sayang kalau kamu sendiri aja nggak menyayangi diri kamu. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini cerita yang kedua ya buat teman-teman yang memilih cerita yang kedua. Nah,
Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yes, cerita yang ketiga ada apa nih ya? Ada balance, ada spiritual, ada secret, dan juga ada creation di sini. Nah, kita lihat nih ciri-cirinya dia kayak gimana. Yang jelas dia orangnya saklek banget nih teman-teman ya. Saklek banget. Terus abis gitu juga tertutup ya, cenderung tertutup jadi orang. Terus introvert juga sih ya, cukup introvert. Kaku ya, kaku, tegas, emosian dia sebenarnya ya teman-teman ya. Lalu ini orang yang punya trauma cukup banyak ya, jadi hidupnya dia nggak gampang ya, itu sebabnya mungkin dia kesusahan bawa emosinya dia ya teman-teman ya. Tapi ini meledaknya ke dalam ya, jadi emosi yang meledak ke dalam ya, seperti itu. Tidak suka perlakuan tidak adil karena mungkin ada trauma-trauma di sana ya teman-teman ya. Kayak gini orangnya sebenarnya cukup romantis loh, walaupun dia sepertinya introvert ya, tertutup ya, romantis, tapi ya gengsinya luar biasa gitu ya. Jadi ya kayak ya aslinya gini loh, aslinya tuh ada kan tipikal orang yang kayak kaku banget, tegas banget gitu ya, tapi padahal hatinya mellow gitu. Nah ini dia nih teman-teman ya, sebenarnya kayak gini, tapi ya dia bisa mengcover itu dengan baik ya. Self defense ya dia itu maju duluan gitu loh, jadi yang mengakibatkan gengsinya itu luar biasa ya. Berada di satu lingkungan yang sering memperlakukan dia kayak nggak adil gitu ya, sehingga banyak lah ya bentrokan, tapi dia nggak yang apa sih ya, ya lingkungannya kebanyakan seperti itu ya, seperti begitulah ya. Sebenarnya ini sosok yang cukup baik ya, baik dan nggak tegaan sebenarnya teman-teman ya, tapi ya lingkungannya kebanyakan berada di satu lingkungan yang toksik ya, banyak yang tidak satu suara gitu loh ya, tidak mendukung juga banyak ya, seperti ini. Oke, kita lihat ya kedatangannya dia dalam kehidupannya kamu gitu kan ya, mampirnya dia dalam hidupnya kamu, which is ini mampirnya ini bisa jadi akhir tahun ya, bisa jadi akhir tahun teman-teman ya, tapi sebelum akhir tahun, jadi nggak akhir tahun banget ya, kalau let's say bulan 10, 11 ya kayak gitu teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau dilihat bahwa hal-hal yang kurang baik, tapi tetap ambil pengalaman yang baik. Belajar apa sih kamu dari dia gitu kan ya, belajar untuk bisa konsisten sih teman-teman ya, lebih ke konsisten. Terus belajar juga untuk jaga diri ya, jaga diri, lebih fokus sama prioritas, sama hal-hal yang perlu untuk diprioritaskan gitu. Hal-hal yang gak prioritas ya gak usah ya, seperti itu. Dan memperbaiki komunikasi, karena gini, kenapa sih gitu kan seseorang itu bisa bentrok sama banyak orang gitu kan ya, bukan hanya nyalain orang lain atau lingkungan sekitarnya doang gitu kan ya, karena diri kita pun juga pasti juga menarik hal-hal tersebut untuk terjadi dalam hidupnya kita. Jadi kalau misalkan kamu mau memperbaiki orang lain, which is itu nggak mungkin teman-teman ya, perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Yang pertama adalah perbaiki komunikasi sih, the way you talk about gitu kan something ya, itu juga mempengaruhi persepsi mereka dalam menerimanya ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi perhatikan pula sesuatu yang sifatnya ilusi atau semu ya, sesaat ya, pikiran-pikiran yang kayak membawa kamu ke hal yang overthinking gitu ya. Sebaiknya sih nggak, lebih ke kenyataan, dilihat secara nyata itu seperti apa ya. Oke teman-teman, cerita 1, 2, dan 3 buat kamu ya, buat teman-teman Pisces. Nah, orang lalu lalang dalam kehidupan kita sah-sah aja gitu kan ya, bahkan bagus gitu kan, semakin banyak orang yang lewat gitu kan ya, hadir memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa buat kita, pastinya sih seperti itu teman-teman ya. Jadi siapapun, untuk semua orang yang lewat dalam hidupnya kita, hadir dalam hidupnya kita, atau bahkan mereka memilih untuk menetap ya, pastikan kita menerima pembelajarannya ya kan, gak ketinggalan sama pembelajarannya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda juga ya, next video teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.